Oke. Oke, teman-teman sekalian, hari ini tanggal 7 ya? 7 Desember 2022. Di latihan kali ini, hari Kamis, kita akan latihan untuk penyerapan energi dalam gitu ya. Sok, kita mulai dengan simpel banget. Ambil posisi berdiri, teman-teman, kakinya buka yang rileks gitu. Tangannya taruh samping badan gitu ya. Ambil posisi gitu dulu. Fokus konsentrasi. Mulai di nafas perut dulu, tarik perlahan, kembungin perutnya. Begitu penuh, buang, kempesin perutnya lewat hidung lagi ya. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Sampai benar-benar habis. Ya. Tadi karena kita baru gerak-gerak sedikit, segera langsung dinormalin pakai nafas perut. Fokus, konsentrasi. Ketika kita mau latihan, yang wajib hadir kan fokus dan konsentrasi. Maka itu hadirkan dulu, baru disiplin nafasnya. Gitu ya. Pikiran yang lain simpen dulu, nanti dipikirin lagi setelah kita latihan gitu ya. Fokus. Oke. Siap, kita mulai dengan yang simple. 4 nafas perut, 4 nafas dada. Simple banget. Tarik buka. Sorry, pakai kaki ya, karena kita Kamis ya. Tarik buka. Penuh. Buang ke bawah. Gitu ya. Dari sini diam. Gitu-gitu aja. Ya. Siap-siap. Dalam 3, 2, fokus konsentrasi. Mulai. Tarik perlahan. Buka. Penuh di sini. Buang nafas. Sampai benar-benar habis dulu. Kalau udah habis, posisi kakinya pertahankan, tangannya buka lagi. Ya, seperti biasa lah. 4 kali nafas perut, nafas kelimanya nafas dada. Sepelan mungkin, sekonsentrasi mungkin. Sepelan mungkin, sekonsentrasi mungkin. Kalau bisa, dalam fase nafas perutnya, energi yang latihan-latihan kemarin tuh udah kerasa lagi, udah ada lagi. Kehadirannya ada gitu jelas. Fokus. Buat teman-teman yang baru, kalau baru banget, rasain aja gesekan udara di sela-sela jari. Itu akan meningkatkan kepekaan kita, nanti akhirnya bisa ngerasain kepadatan, gitu ya. Kunci dari latihan adalah berlatih sesuai dengan tahapan masing-masing. Jadi kalau ada 10 orang latihan, beda-beda pasti itu, gak mungkin sama. Tinggal kitanya konsisten melatih diri kita sendiri. Ya, bukan melatih apa yang harusnya buat orang lain lah, kira-kira gitu ya. Fokus. Cukup 4 perut 4 dada, terus tangannya taruh samping badan lagi. Tegakin punggungnya benar-benar. Atur nafas dada. Tarik, tahan, dan buang. Disiplin nafasnya. Buang sampai habis, benar-benar habis. Baru boleh tarik. Kalau posisi punggungnya tegak, atau minimal si pundak tuh ditarik ke belakang gitu. Nah gitu. Pasti jadi tegak punggungnya. Jadi si tulang punggungnya bakal kerasa. Sangat mudah kalau posisinya benar untuk ngerasain tulang punggung. Fokus. Oke, bagus. Sambil kita niatin dulu ya. Tadi belum berdoa, kita udah mulai aja. Silakan berdoa dulu. Semoga latihan kali ini terhitung ibadah dan bermanfaat. 1. Kedua, pada latihan kali ini saya minta semua yang berlatih, bayangin saat ini sekarang kita ada di lapangan yang sama. Ya, bayangin kita semua ada di lapangan yang sama, lagi latihan bareng-bareng. Oke, mulai 3, 2, mulai. Des. Ya.
Iya, bagus. Ya. Fase membayangkan ini kayak kita nyambungin kabel gitu ya. Jadi nanti kalau saya nyeting gampang ke Akang dan Teteh. Kalau ada feedback dari Akang Teteh pun saya gampang terimanya. Simple kok caranya dengan ngebayangin di lapangan yang sama. Udah disetting semuanya juga. Ya. Oke. Yuk kita mulai. Kakinya buka sedikit, tangannya taruh di depan. Kuda-kudanya pasang sedikit, sejajar, tangan di depan. Masih nafas dada, masih nafas dada. Tarik, tahan, dan buang. Rasakan dulu di telapak tangannya. Ya. Ada yang ngerasainnya gesekan udara, ada yang ngerasain kepadatan, putaran, segala macam. Tiap orang beda-beda. Kalau yang putaran, putarannya kan jempol, telunjuk, tengah, kelingking, manis kelingking gitu ya. Gitu. Ada yang udah kerasa di sininya. Tiap orang beda-beda. Ada yang udah panas. Kalau yang hawa panas, udah fokus di panas. Bukan lagi masalah di kepadatan ya. Oke. Fokus dulu. Oke. Masih. Oke, kita gerakan yang biasa dulu ya. Tarik ke sini, tahan, buang depan, tarik ke sini, tahan, buang atas. Wah, buka dulu ya, sorry. Astagfirullah ya. Yang 4 gerakan dasar ya, yang tarik, tahan, buang ke bawah, tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang atas, tarik, tahan, gabungin, buang depan ya. 2 kali seri, siap-siap. 3, 2, 1, nafas dada pelan-pelan, tarik dulu, des. Penuh, tahan, rasain di telapak tangannya, buang. Rasain padatnya. Habis banget. Tarik. Tahan dulu. Buang. Rasain dulu tolakan di depan. Lawan. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, ambil semua kepadatan, tarik. Das. Samping telinga. Udah kerasa berat dari atas. Tahan dulu. Buang. Dari atas. Tarik, gabung. Tahan dulu. Buang. Lawan, dorong. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, mulai lagi satu lagi. Tarik lagi, buka. Ya, satu seri lagi masing-masing. Dengan nafas terbaik masing-masing. Sambil bayangin kita latihan di lapangan yang sama ya. Terus. Satu seri aja lagi. Yang paling bagus. Satu seri yang paling bagus. Ini ada berapa orang? Kayaknya nggak terlalu banyak hari ini ya. Saya cek dulu ya. Oh iya, cuma 35. Oke, benar. Soalnya kelihatannya sedikit yang di lapangannya. Terus. Berarti benar ya. Saya tadi ngecek di lapangan kayaknya cuma setengah dari yang biasa. Pas cek tadi 35. Ternyata sesuai dengan ini. Sok terus ya.
Kalau sudah, kalau sudah, tangannya tetap taruh depan lagi. Ya, posisi akhirnya di sini. Pak, gitu. Rasain dulu. Mau dikuatin dulu sebentar ya. Jadi teman-teman fokus di sini, di sini dulu ngerasain. Fokus. Yang baru gabung langsung cepat ke perut, langsung nafas dada, langsung depan. Ikutin aja dulu. Mau disetting dulu, so. Buang sampai benar-benar habis, boleh tarik. Buang sampai benar-benar habis, baru boleh tarik. Gitu ya. Gini aja, tak simpel kok. Kalau dari samping, cuman gini doang. Oke. Teman-teman, tugasnya cuma satu, hanya fokus, benar-benar ngerasain posisi di sini. Kalau ada dorongan atau goyang kiri kanan, tahan, jangan sampai mau tergoyahkan gitu ya. Jadi tetap fokus gitu ya. Bakal ada lebih padat, fokus aja di nahan posisi dan nafas yang terbaik. Siap-siap. Yang baru datang, niatin dulu ada di lapangan yang sama. Bayangin aja, niatin aja. So, siap-siap. Iya, bagus. Wave kedua, 1, 2, rasain, 3. Oke, bagus. One more time. Bentar, diselimutin dulu, bentar. One more time, 1, 2, 3. Oke, bagus. Aktif, 1, 2, 3. Oke, langsung dari sini tarik ke atas, tahan, buang ke bawah. Habis, tarik ke atas, tahan, buang ke bawah. Gitu ya. Sekitar 2 menit. Siap-siap. 3, 2, yang terbaik. Mulai, tarik 1 ke atas, tahan, buang ke bawah. Nafas yang terbaik benar-benar sampai habis. Kalau kuat, kuda-kudanya sementok mungkin. Sampai habis banget, terus tarik lagi. Gitu. Sok masing-masing tahu sendiri apa ya, batasan masing-masing. Silakan yang terbaik yang bisa. Cuma 2 menit, saya ngitung waktunya dari sampai 8.22 terus. Kalau bisa digeder gitu lah. Ya kalau latihan tuh belum noroktok, belum capek, belum kos-kosan, berarti belum latihan. Paksain. Cuma 2 menit mah kuat atau. Yuk, masih muda-muda tuh. Pas ke bawah itu bener-bener si kepadatannya dirasain. Semoga udah bisa kerasa nih di sininya padat peng gitu. Ini teh kayak apa ya? Ya kayak bola besar gitu, kayak bola yoga gitu, kayak ban lah ya mungkin ya. Dipadetin sama kita. Kayak kita ngedorong ban dalam air gitu. Tegak. Coba di Kang Muhtar pas turunnya yang turun kuda-kudanya. Teng gitu. Ini ya ke bawah, kuda-kudanya turun. Jadi kalau dari samping, nah gitu. Jangan gini. Jadi bukan kitanya nunduk, tapi gitu. Nah, akan lebih enakan. Nah, terusin. Terus buang sampai habis, masih semenit lagi. Ayo. Nafas yang terbaik. Pas naik, berat kan? Ambil dulu, dirasain. Bukan nyelesain gerakan. Fokusnya bukan menyelesaikan gerakan. Tapi setiap gerakan itu maksimal gitu. Ayo, geder. Habis dulu. Banyak yang belum habis nih. Ayo habis lah.
tenggorokan. Sama kok nanti 40 menit juga. Ya kalau kita ngabisinnya cepat, badan kita tuh udah masuk ke kondisi latihannya lebih cepat lagi gitu. Kalau kita nafasnya nggak buang sampai habis, nggak disiplin, masuk ke kondisi latihannya di mana jantung kita detak jantungnya naik, segala macamnya, lama gitu. Ayo, der. Oke, masing-masing 2 kali lagi. Terus posisi buka lagi. Berdiri, buka, punggungnya dikebelakangin. Atur nafas tetap disiplin ya. Ini pasti pengen cepet. Nah, mulai di sini dilambatin gitu. Dilambatin terus. Fokus. Kalau sudah 2 kali, teman-teman ambil posisi berdiri, tangan kakinya dibuka gitu. Pundaknya dikebelakangin supaya mentok. Pulang punggungnya kerasa banget. Atur tetap dada sampai habis banget buangnya. Usahain nafasnya jadi panjang lagi. Sampai habis dulu. Sampai habis dulu. Sampai habis dulu, Sokder. Iya, pertahankan dulu. Di sini justru konsentrasi ya. Karena posisi diem kayak gini suka ngelamun. Fokus. Fokus. Asik. Teman-teman tugasnya adalah fokus di posisi ini. Akan ada settingan satu lagi. Rasain aja. Bismillah. Dar. Iya, bagus. Oke. Sebelum ke berikutnya, masih di posisi ini, fokus benar ke nafas. Kalau lebih nyaman bisa pejamkan matanya. Ya. Kita coba dulu. Teman-teman pejamkan matanya. Benar-benar disiplin di nafas. Terus niatkan ngerasain jalur-jalur aliran energi di badan. Ya, niatin rasain energi yang ada di badan ini jalannya lewat mana sih? Kalau gang mah gangnya mana? Kalau jalan jalannya mana gitu ya? Kalau sungai sungainya mana gitu? Rasain sekarang. Mungkin ada yang kayak kerasa ada serabut-serabut di badan kita. Ada kayak mungkin kayak daun gitu ya, ada tulang-tulangnya kan kalau daun juga. Atau ada kabel-kabel gitu. Rasain dulu. Rasain dulu ya. Nah, oke. Jadi niatkan untuk merasakan energi yang sedang di dalam badan ini dia ngalirnya lewat mana. Ya, si jalurnya yang mana sih? Bisa besar, bisa kecil, halus, bisa jelas gitu. Kan biasanya kita tiba-tiba tangan dah. Nah ini menuju tangannya kemana? Gitu ya. Tetap buang nafas sampai habis. Ya, buang nafas sampai habis. Diniatkan seperti tadi, diingat-ingat rasanya. Nanti satu kali lagi kita mengulang yang ini. Jadi teman-teman anggaplah yang sekarang ini sedang ngetes gitu ya. Oh gini, gitu ya. Oh petanya seperti ini. Jadi kayak kita lihat Google Map gitu, terbentuk ada aliran-aliran. Mungkin kalau bagian perut ke atas lebih gampang. Ya, kalau ke bawah, ya mungkin ada juga sih yang gampang. Oke. Udah ya? Oke. Ingat-ingat. Oh kayak gini cara nge-tracknya ya.
Oke, pengalaman nge-tracknya seperti ini. Oke, buka lagi matanya. Siap-siap. Di sini fokus kita gedar. Tolong sedikit kejam pada diri sendiri. Gerakannya perhatiin dulu. Buka kakinya selebar bahu. Gerakan satunya yang tadi. Tarik. Tahan dulu. Buang habis. Jebret. Lalu ke kompresi. Dari sini, kan kakinya tergantung teman-teman nih. Mau lebih rendah lebih bagus gitu ya. Jangan bungkuk ya. Si kuda-kudanya yang naik turun ya. Jadi tarik, tahan, buang bawah, habis. Begitu habis, kakinya dikunci, diem dulu, tarik, tahan, buang, pressure. Pas pressure pasti kalau posisi gini ya, teman-teman bisa buangnya sampai bener-bener habis banget gitu. Gitu. Begitu habis, balik lagi satu. Baru naik kakinya. Saat tarik, tahan, buang bawah. Kaki tetap di bawah. Tarik, tahan, buang. Sini, set. Habis banget, naik. 3 kali. Kemungkinan besar kalau bener, 3 kali aja udah mulai goyang-goyang tuh. Pengen pingsan segala macem. Kejam aja sama diri sendiri. Ya. Kita ngitungnya waktunya sekitar 4 menit lah. Nggak usah 5 menit. Ya, 4 menit kita malah mau lakukan ini. Ya, kejar semaksimal mungkin 4 menit doang. Nah, dari 4 menit, begitu nanti udahan, selesaikan kan, tak, langsung ambil posisi yang nge-track lagi si jalur yang tadi. Ya. Nah, di situ nanti teman-teman harusnya rasain sesuatu. Ya, jadi kita kerja keras dulu ya, 4 menit doang, mah bisa kali ya. Oke, siap-siap. Ya, ingat, kejam sama diri sendiri. Paksa gitu ya. Habis dulu, habis kakinya udah buka dulu biar nanti ke bawahnya enakan. Habis 3 2 4 menit dari sekarang. Mulai, habis, tarik. Tahan dulu. Kalau udah siap, buang. Pertahankan kuda-kudanya sampai habis banget. Tarik. Buka. Tahan ke belakang. Buang pressure setengah. Sampai benar habis. Baru tarik pelan-pelan. Lagi. Ulang aja 1-2 ya. Sambil saya pelan-pelan ngejelasin, ngingetin lagi sih sebenarnya. Ingetin lagi sih tiap stepnya. Yang penting teman-teman lakukan dulu. Sebisa mungkin, kalau ada yang terlupa nanti begitu diingetin, mulai langsung aplikasiin gitu ya. Shoulder. Yang harus dijaga pertama adalah teman-teman harus maksa. Ya. Habis-habisnya. Disiplin banget lah. Habisnya. So, itu dulu. Ya. Lutut bakal teriak. Otot-otot bakal teriak. Nggak apa-apa. Paru-paru bakal jadi berontak ya. Itu wajar. Karena itu namanya latihan. Terus, gedar dulu. Oke, habis. Good. Terusin ya, set. Ketika tarik, tahanan, buang, ingat, tekanan tetap terasa. Gitu ya. Kecuali yang udah hawa panas ya. Kalau yang masih level-level tekanan, segala macam, rasain tekanannya. Baik saat tarik, tahan, maupun buang. Terutama pas habis buang, kenarik berikutnya itu harus diambil. Ya. Kuncinya justru adalah ketika kita habis buang, nafas pas buang tuh udah habis banget. Tekanan kan puncak banget tuh.
seluruhnya diambil untuk modal nafas berikutnya. Dengan begitu latihannya akan makin sulit, makin sulit, makin sulit. Walaupun gerakannya sama gitu-gitu doang. Terapkan itu. Habis banget kepadatan, ambil semua. Ya, kan kalau udah habis tuh pengennya narik nafas set gitu ya. Suka lupa tuh, kepadatannya plus aja hilang. Kenapa? Karena kita nggak fokus ke sana. Nah, ini jaga fokusnya ketika buang nafas, ketika kepadatan pada puncak-puncaknya, ambil semua. Otomatis teman-teman nafasnya jadi ngambilnya jadi lebih pelan. Karena kita fokusnya ke kepadatan, bukan ke ngambil nafas. Terus, ada beberapa yang saya pikir, saya lihat udah berubah jadi panas. Ya, terus, bagus. Shoot. Nice. Gerakan yang pertama itu ngumpulin energi, pasti berat. Ke bawah dia kompres, gitu ya. Memadatkan. Semua yang padat, ambil lagi. Dibuka, kiri kanan. Pas mundur ke belakang itu, sambil ngerasain tolakan dari depan. Jadi bukan dimundurin, bukan ditarik tangan kita sama kita, enggak. Kita tuh simple banget, rasain tolakan di depan, tek, ikutin tolakannya. Yes, gitu. Jadi bukan ngemundurin, beda. Ini mah kerasa banget. Biasanya kan kita kan dorong ya. Ini kan ngikutin ke belakangnya itu. Kalau kita ngikutin ke belakang, das beda. Napas kompresi, luar biasa. Hajar, sehajar. Habis banget, ambil lagi. Das, gitu. Terus, sebentar, cek dulu. One more time, bagus. Oke. Paksa, dikit lagi. Paksa, dikit lagi. Yang terakhir, tips yang terakhir, terus. Yang masih kalau perlu satu gerakan itu 2 kali nafas atau 3 kali nafas, nggak apa-apa, lakukan. Ya, nggak harus sekali nafas kok. Mentok nih, pas buang, keburu habis nafasnya, tekanan berat banget, susah majunya. Ambil aja lagi, tarik tahan, buang, dorong lagi. Pertahankan sih kepadatannya. Terapkan itu, coba. Terapkan. Kan biasanya kalau kita pengen ngejar satu nafas, jadi mengorbankan si kepadatannya akhirnya. Karena ngejar pengen sampai. Nah, sekarang mah balik. Ngejar pengen dahsyat. Nafas nggak sampai juga nggak apa-apa. Bisa narik lagi. Mindsetnya jadi gitu. Coba diterapkan yang ini, tips yang keempatnya. Gerakannya sama, gitu doang. Coba dilatih. Dicobalah. Iya, gedar, ayo. Yang kelihatan di lapangan sih oke sih. Terus, yuk masih bisa maksa diri sendiri. Masih sehat, masih muda, paksa. Yuk. Oke. Oke, full, habis. Cek. Sambil teman-teman terus dulu ya, jangan ke berikutnya. Terus dulu ini, karena kita pengennya ngayun. Nanti ketika kita sudah selesai, di kompresi terakhir, tak, di sini, teman-teman langsung ambil, ini kan pasti ada padat nih, tak,
ambil, atasin, pas tarik ini tarik, tahan, pas buang langsung buka, teng gitu, buka, taruh di pinggang, gitu ya, tak gini. Nanti di sini terus teman-teman atur nafas di dadanya, rasain aliran energi yang ada di telapak tangannya, gitu ya. Siap-siap, silakan selesaikan dulu sampai kompresi terakhir. Begitu terakhir selesai, tak, narik berikutnya, ambil langsung semua padatnya modal kita ini. Tahan di atas, buang, saat. Taruh di pinggang. Buka boleh, gini aja lah biar gampang gitu ya. Jadi rada kayak hadap-hadapan, tapi jarinya dilebarin. Tak, gitu. Sampai bener-bener habis. Berikutnya rasain si jalur-jalur energi tadi. Sambil niatin nyerap energi alam. Des gitu. Nanti aja. Nggak apa-apa lah, langsung aja. Udah otomatis dari tadi sih. Tinggal dirasainnya aja. Set gitu. Jadi posisinya dia kayak gini lah. Kayak hadap-hadap. Bukan hadap-hadapan ya gini. Gini weh. Terus ya, das gitu. Ini ngebuka jalur dulu kan, buka jalur, red gitu. Jalurnya siap, serap, der. Sambil dirasain, ingat-ingat yang tadi yang ngerasain jalur-jalur. Feel-nya gitu. Nah, di sini teman-teman atur nafas yang terbaik. Kang, saya rada pegel, mau jadi duduk nggak apa-apa. Kalau duduk juga nggak apa-apa, posisinya gini aja. Ya, sila nggak apa-apa. Posisinya gini. Tegakin punggungnya, bener-bener rasain sih kita nyerap energi alamnya seperti apa. Tapi nafas harus tetap diatur ya. Kunci nyerapnya di nafasnya. Jadi misalkan teman-teman duduk atau sila akan jadi kayak gini. Tak gitu, tetap tegak. Fokus untuk nafasnya. Tahan dulu. Pas buang. Ya, nafas mah udah otomatis aja. Disiplin. Nah, feel-nya adalah ngerasain sih aliran energinya dulu. Gitu. Punggungnya pertahankan tegak. Sokder, dicoba. Masih, ini proses kita nyerapnya ya. Panas. Ruangannya. Saat. Fokus dulu. Cuman 2 menit. Fokus 2 menit. 2 menit. Ikutin aja dulu. Yang penting nafasnya dijaga, punggungnya tegak. Niatin nyerap energi alamnya. Das gitu. 2 menit ya. Saya ngitung waktunya santai aja. Terus pastikan fokusnya pada nafas. Pada rasain gitu. Bener ngerasainnya. Masih 1 menit lagi. Habis ini kita mau ngelakuin satu sedikit lagi gitu ya. Satu gerakan lagi. Jadi, dan saya harapannya ini continue gitu ya. Jadi teman-teman fokus bener di sini. Ya. Fokus banget gitu. Masih. Kayak ada yang merinding atau merinding apa. Gerenyam-gerenyam. Kayak ada
serat-serat sih ya, serabut otot gitu, kerasa wajar gitu. Oke, fokus. Ini yang ini bareng-bareng. Tapi saya mau jelasin dulu ya teman-teman, nafas dulu deh, biar nanti nggak terganggu ya, biar efektif banget. Yang mau dilakukan adalah nanti narik nafas dada yang panjang, tarik tahan, pas buang, naik sedikit, energinya juga bayangin naik semua, pas buang, sebar ke bawah itu semua, bres gitu semua ya, supaya nanti otomatis nge-grounding, terus ngebersihin segala macam gitu ya. Jadi ini kan ini gede nih, kerasa tek gitu, di dalam juga kerasa. Jadi tarik, tahan, pas buang, bayangin angkat, kalau itu mah dibanting ya, ini mah bukan dibanting, angkat, ke bawah semua gitu ya. Nah dari situ terusin dulu, baru biasa lagi. Siap-siap. 3, kita mulai ya. Fokusin dulu. Energi yang udah semua kekumpul ini mau diangkat, terus langsung dikebawahin. Biar ada, kalau kelebihan biar netral lah gitu kita. Siap-siap. 3, 2, habis, bareng-bareng, tarik, tahan, buang, angkat, tarik tahan buang dulu di situ posisinya. Teman-teman ngerasain dulu energi ke bawah, sejauh mana dia jalan, ngalirnya gimana, mungkin kayak air terjun, tiba-tiba tembus ke bawah. Terusin dulu, masih niatin ngebersihin, niatin kalau yang nggak bagus-bagus dia lewat gitu ya. Hitungan 3, nafas dada lagi, posisi langsung biasa. 1, 2, 3, tarik, pas dada 3 kali, terus nafas perut. Yang bagus dulu, nafas dada 3 kali, baru nafas perut. Mau ganti posisi jadi duduk boleh, mau berdiri juga boleh. Nanti konsentrasi ya, jaga dulu ya, sampai nafas perutnya dapat dulu, baru teman-teman bisa ubah ke nafas biasa. Oke, kalau mau ubah posisi jadi duduk kayaknya sih udah aman deh. Oke, sudah di nafas perut semua harusnya. Kalau mau ke nafas biasa, mangga diatur sendiri-sendiri. Mau dipakai terapi dulu boleh, mau ngirim Al-Fatihah dulu boleh. Mumpung kondusif ya, mumpung ada gitu, mumpung habis latihan. Boleh mau terapi pasien-pasiennya boleh, mau yang kemarin atau di grup mau ngutin settingan di rumah, atau misalkan Kang tadi penglarisnya belum kuatin dulu kewibawaan atau apa, bebas gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya dulu tentang latihan kali ini? Mungkin silahkan kalau ada yang mau nanya. Oke lah, saya pendekin dulu rada-rada. Siap. Oke. Aduh. Ada yang mau nanya mungkin dari teman-teman? Ada mau cerita mungkin? Ada yang bingung Kang, pas gini kok kerasanya apa gitu? Kalau diceritain mungkin dapat pandangan dari sisi yang lain. Kalau nggak diceritain, ya selamanya ya begitu gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi kan kalau dulu saya ngajar di kelas, di guru gitu ya,
Ya kalau dengan kita nanya, kita jadi tahu kalau yang kita lakukan udah bener, perlu perbaikan sebelah mana gitu ya. Kadang-kadang apa pemahaman kita kan beda-beda ya. Ini kalau 30 sekian orang ya pasti beda-beda semua gitu. Itu jadi latihan hari ini sebetulnya intinya adalah di nyerap sih, nyerap ya. Cuma kan Kang kok nyerap beda-beda ya, banyak gitu ya. Kan nggak ada standar kah gitu ya. Ya sebetulnya standarnya nyerap itu simple, putaran energi terus kita niatin nyerap gitu. Nah, aplikasinya, tekniknya macam-macam, tergantung nanti sikon gitu ya. Terus ya tergantung kebiasaan badan juga. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngulik, Kang, boleh nggak saya ngulik sendiri terus nyari teknik rap yang paling oke buat kita? Oh, itu boleh banget malah gitu ya. Nah, jadi nggak ada patokan harus begini kah, harus begini, nggak ada sih. Itu yang penting putarannya oke, berarti dia motor buat rapnya udah cukup. Jangan lupa pakai filter, pakai apa kan gitu ya. Filter terus nanti udahnya di grounding kan gitu. Itu rata-rata sih standarnya gitu. Bentuknya bisa macam-macam. Oke, ada yang mau nanya dulu kayak Kang Popi kayak nyalain. Betul, Kang. Saya mau tanya nih, ini kalau lagi latihan si tangan ini suka gerak-gerak sendiri kan? Setiap latihan mandiri pun begitu. Ini yang dua ini bergerak kayak gitu terus. Gimana itu, Kang? Kenapa gitu? Ya, pertanyaan apa ya? Itu tuh mewakili banyak orang karena banyak yang pasti begitu. Nggak pada ada yang sih memang gitu sih. Sok misalkan sekarang saya gini, ini kan tekanan terus-terusan tuh. Nah, saya mau perasaan saya udah jelasin sih, tapi saya jelasin lagi ya. Kalau kita ngerasain dorongan gitu ya, saat gitu, dorongan itu merupakan hasil dari tumbukan banyak sekali kecil-kecil, dus, keras aja kayak mundur. Kita ngerasa cuma mundur biasa, tapi sebetulnya itu wah, gitu ya, kenceng cepet gitu. Makin kita peka, makin cepet bisa ngerasain, makanya dorongannya makin kerasa kuat gitu. Nah, jadi wajar kalau misalkan si ini teh gitu gituan karena uh, uh, karena memang dia kena gitu. Jadi sih maksudnya pola gerakannya memang kayak bola dilempar-lempar gitu, dung gitu. Jadi kita mau mundurin apa ya? Misalkan ada ember nih sama kita mau kan kalau mundur biasa digeserin. Ember nih sama kita mah biasanya kalau dorong kan. Nah, tapi kalau ini mah dilempar bola, blung sampai kasih embernya mundur. 1L. Semoga kebayang gitu ya. Jadi wajar kalau terasa goyang-goyang segala macam. Karena ketika kita lagi latihan, kita otomatis mempekakan diri kan. Nah, begitu udah peka, segala karah kan gitu ya. Kira-kira gitu, Kang. Wajar itu mah. Jadi bukan kelainan tangan lah, kira-kira gitu. Bisi nanyanya bisi kelainan gitu. Ya enggak sih. Eta. Cuman pengen tahu aja emang itu benar sih gitu. Ya, makasih Iya, Kang. Sampai emang gitu. Nah, share lagi sedikit. Kalau kitanya nggak yakin, misalkan gini, kok saya ngelatih gini ya? Ketika saya latihan, saya ngerasain gini. Kan kita selalu tergoda buat tanya, ini bener atau enggak yang saya rasain kan gitu ya? Terus kita nanya ke pelatihnya bilang bener gini-gini. Tapi kita masih kurang yakin biasanya. Nah, saya kasih trik supaya teman-teman bisa yakin banget bahwa itu tuh benernya. Gitu ya. Caranya adalah Akang dan Teteh cari coba anak-anak kecil ya usia mungkin SD kelas 4, kelas 5 gitu ya. Yang polos gitu, yang bener-bener mau ngikutin apa adanya gitu ya. Nah, teman-teman coba latih si anak-anak ini. Misalkan ngerasain, terus gini. Jadi nanti kita dapat respon yang jujur dari si responden ini. Cari yang emang jangan cari orang yang udah gede. Kalau orang gede kan suka misalkan oh nanti kalau dia bilang nggak enak bilang nggak kerasa nggak enak akhirnya bilangnya apa kan suka gitu kalau orang tua mah ya. Carilah anak-anak yang gitu yang kira-kira kalau ditanya jawabnya jujur. Nah itu nanti kan
Kalau posisi itu adalah pertama kita yang melatih, tahu banget apa yang dilatihkan sama kita. Jadi tahu banget apa yang sebetulnya kita lakukan gitu ya. Nah, terus responnya dapat jujur, respon jujurnya dapat lah kira-kira gitu. Nah, dulu saya merasa yakin dengan energi TM dan teman-temannya karena saya ngerjain adik saya. Saya habis latihan, adik saya latih dua-duanya gitu. Eh, dan ternyata, kok ternyata bisa ya, gitu ya. Dari situlah, oh iya ternyata benar, bukan saya aja yang ngerasa bis. Siapa tahu saya tuh dihipnotis lah gitu ya, atau disugesti sama pelatih saya. Terus ketika saya nanya ke pelatih, mungkin pelatihnya juga ngecap misalkan ya. Nah, itu dulu saya menghilangkan keraguannya dengan cara ya udah, saya coba ke orang-orang yang 99% bakal jujur kira-kira gitu. Dan itu biasanya anak-anak gitu. Itu mungkin Kang nambahnya. Supaya kita yakin apa yang kita lakuin sih sebetulnya gitu. Kadang-kadang kita sendiri yang suka jahat sama diri kita ya. Misalkan nih kita udah latihan, kita udah nerapi, terus pasiennya alhamdulillah terbantu, sehat. Dari misalkan udah ke dokter kemana segala macam, dibilangnya udah nggak ada ini, terus ternyata ke kita alhamdulillah sehat. Dengan begitu juga kita kadang-kadang masih nggak yakin, bener gitu, kan gitu ya. Padahal kan jelas gitu. Tapi kita mah suka jahat ke diri sendiri teh. Eh, Padahal udah jelas di depan mata buktinya gitu. Makanya ya kita harus ngelatih otak kita cari parameter-parameter yang masuk akal di pikiran kita sendiri gitu. Ya ini kan kayak lagi nih. Emang sih kayak kayak jarak jauh gitu Kang ya. Ini saya pengalaman nih. Mm-mm. Udah dua orang anak nih. Nangis 3 hari, 3 malam terus-terusan nangis nih. Coba kata situ PC gitu. Terus coba saya ditembak Mm-mm. sama begini gitu. Bisa langsung tidur gitu si anak kecil itu teh. Itu begitu Kang. Terus yang di Kalimantan juga begitu. 3 malam ngamuk. Coba saya tembak, coba teh PC saya tembak begitu. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada keluhan. Tapi kok Oh kata saya alhamdulillah. bisa gitu. Ya, Nyata, nyata kita teh suka suka gimana ya? Ke diri kita sendiri suka kurang proporsional gitu. Apa ya? Ya terlalu keras sama diri sendiri lah. Rata-rata kayak gitu. Semua orang rata-rata kayak gitu. Gitu. Ya itulah. Ya namanya manusia susah sih itu. Tapi ya, nanti lama-lama udah yakin gitu. Jadi terus terang kayak kayak ngetes yang kita lagi di lapangan bareng-bareng misalkan ya. ya, eh saya bukain aja rahasianya. Kan sekarang-sekarang latihan via lewat Telegram kan. Nah, kalau ya. dulu pakai Zoom, saya bisa lihat teman-teman langsung semuanya. Jadi saya scroll, saya tembakin satu-satu. Begitu lewat Telegram, kan saya nggak bisa semuanya lihat muka karena yang muncul tuh cuma beberapa aja. Sisanya kan saya nggak tahu dia itu latihan kah atau lagi posisi apa nggak tahu kan gitu. Nah tapi saya mikir saya harus bisa tetap nyeting. Gimana caranya? Akhirnya pakai teknik yang latihan bareng-bareng di lapangan. Nah awalnya saya nggak yakin, tapi setelah 2-3 kali latihan, loh kok saya ngebayang yang dalam pikiran saya ini ada sekian lagi gini, pas di situ sama persis. Kan kan begitu saya scroll, oh iya sama gitu. Nah, dari situ saya yakin udah berarti ini teknik bisa nih menjembatani. Sekarang mah mau latihan pakai apa? Pakai rekaman audio juga bisa gitu. Nah, itu teh hasil dari nyoba, nyoba terus yakin, oke gitu. Nah, yang tadi banget soalnya saya ceritain kenapa? Saya tadi banget saya ngerasain kenapa kok sedikit, ternyata kan 60-an. Pas dicek, oh iya 35 gitu. Berarti benar pisan apa yang saya kelihatan di lapangan jeung eta. Dan artinya buat teman-teman adalah dengan teman-teman hanya meniatkan ada di lapangan aja, mungkin hanya sekilas ngeliatin niatinnya ya. Udah gitu mah kan sibuk sama lutut, bingung gitu. Nah, eta teh udah nyampe gitu. Jadi setting teh harusnya nyampe semua di gitu. Mungkin gitu ya tambahannya sedikit dari saya. Ada yang mau nanya yang lain mungkin teman-teman? Hmm, Saya kalau yang di Bandung besok ada latihan ya? Hari besok.
Sabtu ada latihan. Oke, Kang siapa yang mau nanya? Mangga. mau nanya, kalau saya kan mau itu lagi apa? Lagi mulai-mulai belajar kayak nerapi gitu, sama apa? Oke. Pernah kayak 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 apa? Kayak ikut yang jurnal astral itu. Nah, kalau Oh misalnya ya. tuh ngaji sama jurnal asar, kita teh perlu kayak ngumpulin energi kayak tadi dulu gitu kan? Atau langsung aja gitu? Kalau pas ngapain ya? Pas mau nerapi, sebelum nerapi, harus ngumpulin Nepi. energi dulu gitu, atau langsung aja gitu. Oh, gini. eh Jawabannya adalah langsung aja, gitu ya. Tapi, nah, ini. Tapi ingat, kita bisa langsung aja itu karena kita sudah latihan edan-edanan. Jadi kita susah payah itu saat latihan. Sehingga pas lagi terapi, bisa langsung. Nah, jangan salah paham. Takutnya ini nanti, ini nggak mungkin sih video dipotong ini ya kalau yang kita mah ya. Kalau selebriti mana, ya mungkin di pelintir ini mah kita mah nggak mungkin. Tapi ada orang-orang yang suka salah tangkep. Tanpa latihan, tanpa apa, niat aja langsung Bisa nggak Kang kalau gitu? Bisa. Bisa aja. Udah sembuh mah kan bukan gimana kita ya. Bisa jadi doanya lebih lebih ikhlas segala macam. Tapi secara ikhtiar, upayanya tidak maksimal. Karena bayangin, misalkan ya, kita latihan tuh kayak anggap aja suka pergi ke gunung gitu ya. Anggap aja kita tuh udah biasa olahraga segala macam. Ayo besok pergi ke Burangrang misalkan. Fisik udah oke segala macam ya, hayu aja kan gitu. Tapi kalau orang nggak pernah ngapa-ngapain gitu, terus hayu ke Burangrang, hayu bisa. Tapi sampai Burangrang sebelah mana gitu ya? Sebelahnya Talaga Bodas, deket Kosambi mungkin, kan gitu. Bukan Burangrang yang tinggi dan teman-teman. Kira-kira gitu ya. Ya saya khawatirnya karena dulu dulu sempet banget banyak yang udah nggak usah ngapain latihan gini-gini, gini juga bisa. Iya, kamu bisa nerapinya, tapi kan energi kamu mungkin yang tekor nantinya, atau misalkan tahanan kamu nggak pernah dipakai, terus ketika tiba-tiba baik, nggak otomatis dia jalan. Karena kan mau otomatiskan tahanan juga kan perlu perlu proses. Ya teman-teman mungkin nanti bisa scroll sendiri di grup ya atau saling sharing. Ketika kita niatin tahanan itu nggak langsung bisa bagus biasanya awal-awal, bolong-bolong pasti. Justru dengan kita tahu, oh ini bolong, oh masih tembus, terus kita ulik, oh kenapa bisa tembus, oh ternyata begini, harusnya gini. Nah itulah yang membuat kita udah punya tahanan yang bagus. Dan ketika bisa. Nah jadi kayak gitu. Jadi jawabannya, apakah harus latihan nafas dulu? Nggak usah, langsung aja gitu ya. Dengan syarat, nah, latihannya yang harus di spesifik ya, konsisten dan spesifik sih sebetulnya. Kira-kira maksudnya spesifik itu apa? Saya pengen jadi terapis, berarti latihannya arahin ke latihan terapis gitu. Sehingga nanti mau pisang putaran tangan udah cepet, bola segala macam gitu ya. Nanti ngejarnya memang dibutuhkan sebagai terapis misalkan gitu. Kira-kira gitulah Kang. Semoga kebayang ya. Dan semoga nggak teman-teman bisa jelasin logis gitu, nggak salah paham yang lain, takutnya salah paham yang lain. Tanpa latihan olah nafas segala macam langsung plus bisa. Teman-teman di juga yang tanpa basic nafas bisa. Cuman kan nanti udahnya kenapa ya pusing, kenapa ya apa. Barulah dia, oh ternyata saya butuh olah nafas. Baru mereka latihan olah nafas. Dan mereka ajar ini dulu, baru nanti. Tapi tetap endingnya adalah bulat. Uh, Olah nafasnya bagus, aplikasi si ininya bagus gitu. Ya gitulah kejar-kejaran. Semoga kepengen ya. Ada yang mau nanya lagi mungkin teman-teman sekalian? Kang Fandi mau menyampaikan sesuatu? Nggak ada? Oke. Kayak Fandi speaking tadi. Belum? Oke. Kalau belum mungkin gitu dulu latihan hari ini. Saya mohon maaf banget. Eh, yang latihan Kamis saya janji Jumat, tapi Jumat tepar. Nah, hari Senin juga, aduh asli. Itu bener-bener
biasanya memang kalau secara statistik saya tuh ada jatah sakit setahun sekali sih. Ini kayaknya di akhir tahun ini sepanjang tahun alhamdulillah sehat. Akhir tahun ini lumayan lah 3 harian bener-bener recovery gitu. Jadi kemarin itu emang nggak apa kita nggak ada latihan. Tapi saya berharap sih kalau saya ada atau nggak ada teman-teman tetap latihan mandiri ya. Karena kunci kita sih latihan yang mandiri gitu ya. Itu mungkin latihan kali ini. Non Pisan sudah bergabung. Terima kasih. Kita tuh bareng-bareng dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf banget. Pasti banyak kesalahan. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa yang majelis. Subhanakallahumma. Astagfirullah wa atubu ilaik. Nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama yuk. N.